Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah semua baik. Ya, selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman atas kehadirannya di Zoom ini, di Zoom kali ini. Mohon maaf sebelumnya. Semuanya bisa menghidupkan kamera, Bu Yosi? Iya. Sebelumnya kita Bapak saya lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya itu adalah kalau saya bilang selamat pagi, kita Ibu menjawab selamat pagi, semangat, yes. Iya Bu ya? Bisa ya Bu ya? Selamat pagi. Pagi, semangat ya. Iya, oke. Makasih teman-teman. Untuk kali ini saya akan share, izin share dulu untuk materi kita. Iya, bisa dilihat teman-teman? Bisa dilihat materi kita, materi yang saya akan sampaikan, Ibu. Oke, Bu. Oke ya. Sekarang itu materi tentang modul ajar. Modul ajar. Ya, modul ajar di sini ada sesinya, yaitu tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Terus konsep modul ajar. Di sini modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Sini komponen modul ajar ya. Di sini komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, di sini guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan ini dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, dalam modul ajar ini bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, tadi terdiri dari informasi yang pertama itu tentang identitas modul. Nah, di sini berisikan nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Terus selanjutnya itu kompetensi awal. Nah, kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum pelajari topik tertentu. Biasanya kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Terus informasi umum yang lainnya itu tentang profil pelajar Pancasila. Di sini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konteks, konten, dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila ini tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar.
Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalamnya itu materi atau isi pelajaran ya, pedagogi atau kegiatan proyek atau asesmen. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kesediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajar lebih dalam dan bermakna. Target peserta didik. Peserta didik ini yang menjadi target yaitu peserta didik reguler tipikal umum ya, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan capaian tinggi mencernakan dan memahami dengan cepat mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS, dan memiliki memimpin. Selanjutnya ya, yaitu model pembelajaran. Merupakan atau kerangka yang memberikan gambaran sistematik pelaksanaan pembelajaran. Mode pembelajaran ini dapat berupa mode pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau disebut dengan luring, dan terakhir ada blended learning. Terus tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal yang penting dari pembelajaran. Selanjutnya itu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dalam informasi tentang manfaat yang peserta didik peroleh. Contohnya kalimat pemahaman bermakna itu yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Ya, pertanyaan pemantik ya. Contohnya pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut, yaitu ya contohnya adalah ya apa yang membuat cerpen menarik untuk dibaca. Jika kamu diminta untuk membuat cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Itu macam-macam pertanyaan pemantik. Terus kegiatan pembelajaran. Dari urutan kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyelesaikan kebutuhan belajar siswa. Biasanya langkah ini ditulis secara berurut sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, yaitu meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan inti dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Asesmen yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan ini yaitu asesmen pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, asesmen akhir proses pembelajaran tematik. Yaitu bentuk asesmen yang dilakukan yaitu sikap profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada cuma ya sikap observasi, penilaian diri tadi ya, performa tertulis. Itu asesmennya tadi ya. Sekarang yang terakhir itu pengayaan dan remedial. Pengayaan itu kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Kalau remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Selanjutnya itu lembar kerja peserta didik. Nah, dan
Ini yang bagian lampiran ya, lembar kerja peserta didik ditujukan untuk peserta didik bukan guru yang dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Terus selanjutnya itu bahan bacaan guru dan peserta didik. Lampiran yang ada itu tentang glosarium, itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabetikal. Nah, terus terakhir itu daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu yang merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Nah, di sini lanjutnya tentang prinsip penyusunan modul ajar. Dalam pendekatan mulai tahap perkembangan ini, perhitungannya adalah karakteristik, perbedaan tingkat pemahaman, yaitu melihat dari sudut pandang pelajar. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Lalu tingkat kematangannya setiap pendidik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik. Prinsip penyusun modul ajar itu ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar, yaitu esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan dan kontekstual, dan terakhir berkesinambungan. Selanjutnya itu prosedur penyusunan modul ajar. Nah, ini prosedur terakhir ini ya, prosedur penyusunan modul ajar yaitu yang pertama yaitu analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentu dimensi profil pelajar Pancasila. 3, tentukan akhir alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Terus yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itu mungkin isi dari modul ajar ya, teman-teman. Mungkin saya akan stop share. Kalian bisa menanyakan. Izin bertanya Bu Kusuma. Ya, mohon maaf sedikit ada suara-suara, mungkin karena saya berada posisinya ada di tempat banyak orang ya, mohon maaf, sehingga mungkin ada suara-suara yang lain. Ya, mohon ulangi lagi tadi Ibu, siapa yang mau bertanya? Saya bertanya Bu Kusuma. Iya, boleh. Apakah bisa Bu Kusuma mendeskripsikan pengertian dari modul ajar tersebut secara spesifik? Saya minta perbedaannya antara RPP dan modul ajar. Dan kelebihan dari modul ajar itu apa? Terima kasih. Iya. Mungkin saya tampung dulu ya. Teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, Bu Kasuma, dari saya ingin menanyakan, di dalam modul ajar itu kan ada tujuan Ya. pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu sebenarnya tujuan pembelajaran itu mau mencerminkan apa saja sih yang dicerminkan dalam tujuan pembelajaran itu sendiri? Iya. Selanjutnya, yang lain ada mau yang ditanyakan? Nanti akan saya bertanya di Kasuma. Boleh. Siapa nih? Siapa yang Menurut Ibu, saya Ibu Intan ingin bertanya. Ya, boleh. Menurut Ibu Kasuma, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pembuatan modul ajar? Oke. Oke ya. Yang pertama untuk menjawab Bu Yosi tadi ya. Bu Yosi tadi. Ada menunya kan langsung.
Oke ya, sebentar saya akan jelaskan tentang pertanyaan dari Ibu Yosi. Ya, maksud dari modul ajar itu perbedaannya dengan RPP ya tadi ya Ibu Yosi ya. Pertanyaannya tadi ya. Ya, benar Bu Kusuma. Nah, modul ajar ini ya yang saya jelaskan tadi yaitu merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar ini yang disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis jangka panjang. Nah, perbedaannya di sini dengan RPP, yaitu RPP yang lama yang maksudnya di sini ya. Sebenarnya RPP yang lama itu dikembangkan lagi, yang sudah ada itu dikembangkan lagi sehingga di sini modul ajar yang sekolah penggerak pertama modul ajar ini yaitu mengembangkan apa yang ada di RPP yang telah yang sudah ada dikembangkan lagi. Di sini menginclude yaitu tentang capaian pembelajar dan profil pelajar Pancasila. Selebihnya kurang lebih hampir sama untuk kompetensinya karena diambil dari kompetensi dasar yang ada, dikembangkan lagi, ditambah lagi profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran yang sesuai fase-fase itu. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari fase-fase. Nah, itu di sini modul ajar ini ditambahkan sesuai dengan capaian pembelajaran sesuai fase anak. Bisa dimengerti ya Ibu Yosi? Mengerti Bu Kusuma, sudah saya. Terus lanjut lagi tadi dari Ibu Yuliana tadi ya tentang tujuan dari modul ajar ya Bu Yuli. Ya, tujuan modul ajar itu mencerminkan apa saja sih di dalam tujuan modul ajar? Nah, tujuan dalam modul ajar yaitu tujuannya itu mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Jadi di sini sebagai bentuk dari unjuk pemahaman biasanya tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan itu sesuai dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan itu ya berbentuk fakta dan informasi, dan juga prosedur pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Ya, itu isi dari tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Intan Fauzia ya. Maaf, tadi pertanyaan dari Ibu Intan tadi yaitu tentang tantangan apa dalam pembuatan modul ajar. Nah, kita sebagai guru salah satunya memang memiliki tantangan tersendiri bagi mengolah modul ajar tersebut. Tantangan kita yaitu bagaimana sih modul ajar yang baik itu seperti apa? Karena berdasarkan apa
apa yang telah kita pelajari selama ini modul ajar, biasanya kita tersedia sudah ada contoh-contoh modul ajar yang terdahulu, hanya kita perlu kembangkan sedikit-sedikit sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan. Nah, di sini dalam modul ajar yang terbaru yang akan kita lakukan pada saat mulai sudah pengajaran melakukan pembelajaran terhadap peserta didik, yaitu yang diutamakan yaitu modul ajar. Nah, modul ajar yang di sini nih tantangan kita adalah memasukkan profil pelajar Pancasila tuh yang seperti apa nanti ke depannya terhadap peserta didik kita. Salah satunya kita harus lebih menarik mengolah modul ajar yang seperti apa terhadap peserta didik supaya kita tidak monoton, tidak yang masih seperti yang lama, gaya belajar yang lama. Mungkin di sini tantangan bagi setiap pendidik untuk membawa atau mengarahkan anak ini sesuai dengan capaian pembelajaran. Mungkin seperti itu yang dimaksud tantangannya Ibu Intan ya. Pertanyaannya dari Ibu Intan Fojia tadi ya tentang tantangan. Oh, iya. Mungkin ada teman-teman yang lain, ada pendapat yang lain mungkin selain dari pendapat saya tadi bisa menambahkan sehingga kita bisa berdiskusi tentang modul ajar ini yang seperti apa baiknya, sehingga kedepannya nanti kita bisa mengolah modul ajar ini yang baik seperti apa. Mungkin ada teman-teman punya pendapat atau punya bayangan-bayangan modul ajar yang seperti apa sih nanti yang akan kalian buat. Jadi bisa kita saling share di sini modul-modul ajar yang seperti apa baiknya. Mungkin istilah baiknya ini masing-masing peserta didik menilai, maksudnya para pendidik yang menilai baik yang seperti apa, baik seperti apa yang akan kita gunakan di dalam modul ajar. Ya, bisa yang lain nambahkan? Bu Intan, Bu Yuliana, atau Bu Yosi? Kalau menurut saya ya Bu Kasuma, modul ajar yang baik itu adalah modul ajar yang tidak memberatkan kita sebagai para pendidik. Seperti contohnya seperti saat ini kan kita itu terbeban dengan kegiatan administrasi yang harus membuat perangkat ajar ya Bu ya. Itu faktor berdampak pada kegiatan belajar mengajar kita. Jadi kita hanya terfokus membuat administrasi. Jadi kita tidak melalaikan tugas utama kita yaitu untuk mendidik peserta didik seperti itu. Jadi kalau bisa modul ajarnya itu lebih simpel, lebih praktis seperti itu Ibu, yang tidak membebankan kita sebagai peserta didik. Jadi tugas utama kita untuk mengajar di kelas ataupun di luar kelas itu bisa menjadi prioritas utama untuk kita sebagai pendidik. Iya, betul sekali Ibu Yosi. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari pendapatnya Bu Yosi, ada pemikiran yang lain? Mungkin ada yang lain? Sama seperti Bu Yosi tadi Pak. Ya, berpendapat sama seperti yang dikatakan Bu Yosi, memang untuk modul ajar baiknya itu tidak memberatkan dan juga dapat ini ya untuk tujuan pembelajarannya jelas kepada peserta didik juga. Peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan buat anak-anak murid kita. Seperti itu Ibu Kasuma. Ya, benar sekali Ibu Intan sama Ibu Yosi. Ya, kita kan membuat modul ajar semerdeka kita lah. Karena di sini kan merdeka belajar. Otomatis kita membuat modul ajar itu yang menurut kita mudah untuk melakukannya, untuk mempraktekannya. Jadi kita mengolah modul ajar sesuai dengan materi apa yang akan materi apa yang akan kita ajarkan.
Jadi tidak terlalu memberatkan kita secara mengajar itu sesuai jam, sesuai apa yang ada di dalam modul ajar, tidak melenceng ke lain-lain. Jadi kita fokus dengan materi apa yang akan kita ajarkan. Mungkin ada tambahan lagi Bu Yuliana atau Bu Yosi atau Bu Intan tentang modul ajar ini? Sudah cukup jelas, Ibu. Mudah-mudahan Oke. kita bisa mengimplementasikannya dengan baik. Betul sekali ya. Jadi semoga kedepannya dalam kita sebagai peserta penggiat sekolah penggerak ini, kedepannya kita bisa mengimbaskan terhadap teman-teman tentang apa yang telah kita dapatkan selama pelatihan di sekolah penggerak ini ya. Oke, mungkin sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Sebelum saya menutup materi yang ini yang sudah disampaikan, kita ice breaking dulu mungkin ya biar agak ini ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ya kita supaya tetap semangat. Yang seperti kayak yang pertama tadi. Kita mengucapkan, kalau saya bilang selamat pagi, kalian mengucapkan pagi-pagi semangat, yes. Oke ya. Coba. Selamat pagi. Pagi-pagi semangat, yes. Oke, berarti kita harus selalu semangat di setiap apapun untuk di dalam kegiatan, di dalam pembelajaran, di dalam apa saja kita harus tetap semangat. Ya, mungkin itu saja kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tadi kita sudah membuka dengan doa. Kita akhiri. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya.